Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah ketemu di latihan soal untuk jurnal penyesuaian. Seperti di video pertama tadi, bahwa untuk jurnal penyesuaian ini kita meneruskan atau melanjutkan neraca saldo yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari Salon Melati. Di sini sudah ada neraca saldo dan di bawah ini sudah ada data penyesuaian. Seperti yang tadi dibilang juga bahwa untuk menyusun jurnal penyesuaian itu biasanya dari neraca saldo atau neraca saldonya itu udah disediakan. Dan baru bisa melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Nah, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini ada 6 akun yang perlu disesuaikan. Oke, kita langsung aja ke transaksi yang nomor 1, yaitu asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 1 tahun dan telah terpakai selama 5 bulan. Nah, kita lihat dulu di sini asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.400.000. Kita tulis dulu ya. Asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.400.000. Ini per tahun. Karena untuk jangka waktu 1 tahun. Dan telah terpakai selama 5 bulan. Nah, kita harus mencari tahu dulu 1 bulannya itu berapa. Berarti tinggal dibagi 12. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini tinggal dibagi 12 sama dengan 200.000. Sama dengan 200.000 biar di sini aja. Kemudian selanjutnya adalah terpakai selama 5 bulan. Kemudian tersisa selama 7 bulan. Apa itu terpakai selama 5 bulan, tersisa selama 7 bulan? Itu gini cara gampangnya. Kan asuransi dibayar di muka. Jadi tuh kayak kamu membayar asuransi pada waktu awal kamu melakukan asuransi itu. Jadi tuh asuransinya dibayar pada saat awal. Makanya dinamakan asuransi dibayar di muka. Sama kayak yang kos tadi, kamu tuh mau ngekos, terus bayar dulu buat 1 tahun. Ini asuransi juga, kamu ingin berlangganan asuransi, kemudian dibayar dulu pada saat pertama kali atau bulan pertama untuk 1 tahun ke depan, tapi baru dipakai 5 bulan. Nah, jadi masih sisa 7 bulan. Itu ditulisnya terpakai selama 5 bulan dan tersisa selama 7 bulan. Ini adalah sisa dari asuransi yang udah kamu bayarkan. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan kamu itu udah bayarnya 1 tahun, udah tutup buku pada periode tertentu. Jadi kan harus udah dihitung tuh. Nah, baru dipakai selama 5 bulan. Jadi, yang 7 bulan itu jangan sampai ditinggalkan karena akuntansi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai cara atau rumus yang tadi. Dicatat sebagai harta. Rumusnya adalah BH. Jangan salah nyebut. Yang ditulis itu adalah terpakai. Jangan sampai lupa juga. Kemudian dicatat sebagai beban. Yang ditulis ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah harta di debit dan beban di kredit. Ini tersisa. Nah, yuk AJP-nya kayak gimana sekarang? AJP-nya. Nah, yang di sini di neraca saldo ditulisnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Nggak ada beban asuransi kan di sini, beban gaji, sewa, air, listrik, dan telepon nggak ada. Jadi yang ditulis adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu adalah sebagai harta gitu. Jadi untuk menentukan ini dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban itu kayak gimana? Kayak gini. Kalau di sini di neraca saldo itu
ditulisnya beban gaji, beban sewa, karena di sini kan ditanyakannya atau data penyesuaiannya itu asuransi. Jadi di sini dicari ada beban enggak. Kalau misalkan enggak ada beban, maka jadi harta, yaitu ini asuransi dibayar di muka, enggak beban asuransi kan. Jadi ditulisnya itu adalah sebagai harta. Nah, contoh lain misalkan ini beban gaji yang belum dibayar atau beban sewa dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini dilihat ada beban sewa nggak? Sewa ini dicatatnya itu sebagai beban atau sebagai harta. Karena di sini adanya beban sewa, di sini nggak ada sewa dibayar di muka kan? Maka dari itu pakai rumus yang karena tercatat sebagai beban, maka hartanya di debit, bebannya di kredit. Nah, karena asuransi dibayar di muka ini adalah tercatat sebagai harta, bukan beban asuransi, maka dari itu menggunakan rumusnya ini dicatat sebagai harta, di mana bebannya itu di debit dan hartanya itu di kredit. Lalu AJP-nya seperti apa? AJP-nya berarti beban asuransi, dan di kreditnya adalah harta, yaitu asuransi dibayar di muka. Berapa nominalnya? Nah, di sini kita harus mencari tahu. Nih, menggunakan rumus ini atau dicatat sebagai harta, nominal yang dituliskan atau dicatat itu adalah asuransi yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai berapa bulan? Yang sudah terpakai adalah 5 bulan. 1 bulannya berapa ribu? 1 bulannya 200.000. Tinggal dikalikan aja 200.000 dikali 5. Sama dengan 1 juta. Ini 1 juta dan dikredit juga 1 juta. Gampang kan? Gampang kalau latihan terus-menerus. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Beban gaji yang belum dibayar adalah sebesar 1 juta. Ini nomor 2 ini artinya perusahaan belum membayar gaji kepada karyawannya sebesar 1 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya itu langsung saja, karena beban gaji belum dibayar otomatis menjadi utang. Kalau beban yang masih menjadi utang, itu ayat jurnal penyesuaiannya sama seperti yang ada di jurnal umum. Yuk kita tulis aja AJP-nya itu adalah beban gaji dan utang gaji. Berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. Yang utang gaji juga 1 juta rupiah. Gampang kan? Tidak susah. Ini tadi merah biar gampang penandanya. Nah, kita langsung lanjut ke, ini lupa keterangannya. Keterangannya ini agar memudahkan kita untuk mencari transaksi apa. Beban gaji yang masih menjadi utang. Kemudian yang transaksi nomor 3. Perlengkapan yang tersisa sebesar 1.500.000. Kita tulis dulu sisa perlengkapan. Sebelum kita ke neraca saldo, sisa perlengkapan atau perlengkapan yang tersisa sebanyak 1.500.000. Lalu kita tengok perlengkapan awalnya berapa, atau kita beli perlengkapan pertama kali harganya 3.500.000. Nah, yang ditulis di dalam ayat jurnal penyesuaian itu adalah beban. Sedangkan untuk mengetahui beban perlengkapannya itu kita harus mengetahui
berapa jumlah atau berapa nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, di sini yang sudah diketahui itu ada sisa perlengkapannya sebesar 1.500.000 dan perlengkapannya sebesar 3.500.000. Nah, ini tinggal dikurangi saja selisihnya. Kita beli perlengkapan sebesar ini dan sisanya sebesar ini. Jadi yang terpakai adalah sebesar 2 juta. Tulis di sini. Sebesar 2 juta rupiah. Kemudian AJP-nya kayak gimana? AJP-nya itu berarti beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar 2 juta. Ini juga sebesar 2 juta. Nah, kalau kalian mau memakai cara yang seperti rumus nomor 1, itu juga bisa, karena ini untuk menentukan akun yang ada di jurnal penyesuaian itu memakai rumus seperti nomor 1, yaitu H, BH, B, HB. Nah, coba kita masukkan rumusnya. Rumusnya sama kayak ini, jadi saya kupas aja. Dicatat sebagai harta, dicatat sebagai beban. Kemudian kita tengok. Untuk nomor 3, perlengkapan yang tersisa sebesar 7.500. Nah, di sini ada beban perlengkapan enggak? Atau ada perlengkapan? Nah, di sini ada perlengkapan, berarti di jurnal penyesuaian itu ditulisnya adalah dicatat sebagai harta. Untuk rumus dicatat sebagai harta itu penulisannya atau pencatatannya di debit adalah beban perlengkapan dan di kredit adalah perlengkapan. Untuk hartanya itu perlengkapan, beban perlengkapan adalah beban perlengkapan, dan nominal yang dipakai adalah perlengkapan yang sudah terpakai, yaitu sebesar 2 juta. Seperti itu cara untuk mencarinya. Ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah peralatan memiliki masa 6 tahun, nilai residu sebesar 1.600.000 dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, kita tulis dulu. Peralatan sebesar berapa di sini? 7.600.000. Peralatan sebesar 7.600.000. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki masa 6 tahun. Umur masa 6 tahun. Kemudian residunya atau nilai residu sebesar 1.600.000. Nilai residu sama dengan 1.600.000. Kemudian disusutkan dengan metode garis lurus. Kalau dilihat lagi di sini, nah ini penyusutan aktiva tetap. Untuk rumusnya ini atau yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian itu beban penyusutan mesin atau peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Nah, untuk mengetahui rumus metode garis lurus itu adalah N min NP min NR per umur ekonomis. Nah, berarti di sini adalah NP min NR per umur ekonomis. Berapa NP-nya? NP-nya adalah nih 7.600.000. 7.600.000 dikurangi NR, nilai residu 1.600.000
dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa? 6 tahun. Jadi kayak gini rumusnya. Hasilnya berarti 7.600.000 dikurangi 1.600.000 sama dengan 6 juta dibagi 6, kemudian 1 juta. Kemudian untuk ditulis di atau ayat jurnal penyesuaiannya kayak gimana? Ayat jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Sebentar, biar rapi. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit. Nih, saya kupas aja ya biar cepat. Karena ini sudah 17 menit. Karena ini peralatan, jadi kita harus menulisnya peralatan. Beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah sejumlah 1 juta. Yang ini nominalnya juga sebesar 1 juta. Nah, seperti ini. Gampang kan? Gak susah kan? Jangan dibuat susah. Karena akuntansi itu kalau kalian mau belajar, teliti, telaten, latihan, terus itu bakalan hafal di luar kepala. Kayak yang ini, jurnal penyesuaian. Kalau kalian latihan terus, gak bosen, kemudian mencari soal-soal yang lebih sulit atau soal-soal yang belum kalian temukan, itu kalian bakalan terasah dan bakalan enak aja kalau ngerjain itu kalau ngerjain akuntansi itu udah langsung nyantel gitu aja, nggak usah mikirin rumusnya apa, nggak usah ngehafalin rumus-rumus dari jurnal penyesuaian itu apa, gitu nggak usah. Jadi harus berlatih. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Beban sewa dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun dan telah terpakai selama 6 bulan. Nah, ini kita tulis dulu beban sewa. Di sini beban sewa sebesar 7.200.000, kemudian untuk jangka waktu 1 tahun dan telah terpakai selama 6 bulan. Beban sewa 7.200.000. Beban sewa itu 7.200.000. Umur ini untuk 1 tahun. Kemudian untuk 1 bulannya berarti 7.200.000 dibagi 6 bulan. Dibagi 12, mohon maaf, 12 bulan karena 1 tahun. Jadi jumlahnya adalah 600.000. Mohon maaf. 600.000. Kemudian yang selanjutnya sudah terpakai selama 6 bulan. Sudah terpakai selama 6 bulan. Di sini tulis terpakai 6 bulan. Sisanya berapa? Sisanya berarti juga 6 bulan. Kemudian untuk mencatat di dalam jurnal penyesuaian atau AJP-nya itu seperti apa? AJP-nya berarti ini memakai rumus yang sama kayak yang nomor 1. Jadi kita harus mencari tahu dulu. Nih, pakai yang ini. Harus mencari tahu dulu. Ini dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai beban, maka yang ada di debit itu adalah beban. Harta. Kalau dicatat sebagai harta, yang ada di debit itu adalah beban, baru yang ada di kredit itu harta. Nah, kita tengok dulu beban sewa ini di sini di neraca saldo ditulisnya
sebagai beban atau sebagai harta. Karena di sini tidak ada sewa dibayar di muka, maka di sini ada beban sewa. Karena kalau misalkan ada sewa dibayar di muka, itu nomornya di atas. Tapi karena tidak ada dan adanya beban sewa, berarti untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu memakai yang ini, dicatat sebagai beban. Jadi yang ada di debit itu adalah harta, yaitu beban sewa dibayar di muka. Dan yang ada di kredit itu adalah beban sewa. Berapa nominalnya? Karena untuk dicatat sebagai beban, itu yang ditulis adalah beban sewa yang sudah tersisa. Nah, tersisanya berapa? Sisanya itu 6 bulan. Tinggal dikalikan aja, 6 bulan dikali 600.000. 600.000 dikali 6 sama dengan 3.600.000. Jadi ini sama dengan 3.600.000. Yang beban sewa juga sama sebesar 3.600.000. Kemudian untuk keterangannya adalah beban sewa yang tersisa. Sepertinya yang atas kita belum memberikan keterangan ya. Dan ini untuk keterangannya itu adalah akumulasi penyusutan atau penyusutan peralatan. Kemudian yang ini adalah beban perlengkapan yang sudah terpakai. Kemudian yang ini sudah. Nah, kita lanjut yang sini. Ini saya kasih warna merah. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu pendapatan yang masih belum diterima sebesar 2 juta. Ini artinya adalah orang lain itu masih hutang kepada perusahaan, atau kata lain perusahaan ini masih mempunyai uang di orang lain tapi belum dibayarkan, atau atau pendapatan di pelanggan tapi belum dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Nah, kalau seperti itu, ayat jurnal penyesuaiannya adalah seperti jurnal umum, pendapatan yang masih belum diterima. Itu berarti piutang pendapatan dan pendapatan sebesar 2 juta. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya di sini AJP itu adalah piutang pendapatan di debit, dan selanjutnya pendapatan di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pendapatan di kredit sebesar 1 juta. Kita nulisnya dari debit dulu. Sebesar 2 juta. Kemudian ini juga sebesar 2 juta. Pendapatan masih belum terbayar. Nah, ini tuh kayak misalkan udah tutup buku, tapi ternyata masih ada tuh uang di luar yang belum kembali gitu. Makanya harus disesuaikan biar uangnya itu kembali. Nah, ini adalah 6 transaksi dari penyesuaian yang ada di sini. Dan ini itu adalah baru rumusnya saja atau cara pengerjaannya saja. Setelah ini kita sudah harus memasukkan ke dalam tabel jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya adalah memasukkan ke dalam tabel jurnal penyesuaian. Ini tabelnya seperti ini. Seperti biasa ada nama perusahaannya, kemudian jurnal penyesuaian dan periode yang berakhir tanggal 31 Desember. Nah, ini tanggalnya saya udah buat 31 Desember semua karena tutup buku ya. Kemudian ada keterangan referensi debit sama kredit.
simple dan kita tinggal memasukkan saja karena kita udah tahu apa aja yang mau dimasukkan ke dalam tabelnya karena kita udah menghitungnya. Besok kalau misalkan kalian mau mengerjakan tugas, kalian bisa menggunakan cara seperti itu, atau kalian udah bisa awang-awang, kalian bisa langsung nulis di tabelnya. Tapi kalau misalkan sulit, kalian coret-coret dulu di buku apa saja akun yang mau disesuaikan, kemudian masuknya di debit atau kredit, menggunakan rumus yang mana, bisa coret-coret di buku dulu, baru nanti masukin ke jurnal penyesuaian. Yuk kita langsung aja masukin ke transaksinya nomor 1 atau data penyesuaian yang nomor 1. Nah, di sini yang nomor 1 itu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Di sini ya, saya tulis beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Di muka. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian yang dikredit juga sebesar 1 juta rupiah. Keterangannya adalah beban asuransi yang digunakan atau yang telah digunakan. Kemudian yang selanjutnya atau transaksi yang selanjutnya itu beban gaji dan utang gaji. Dan utang gaji sebesar 2 juta. Tulis di sini 2 juta. Kemudian yang ini juga 2 juta. Ini nggak usah dikasih RP juga nggak apa-apa, biar cukup kolomnya. Kemudian keterangannya adalah gaji yang masih harus dibayarkan. Kemudian transaksi yang selanjutnya adalah beban perlengkapan. Itu dan perlengkapan. Sebesar 2 juta rupiah. Maaf, ini 1 juta. Mohon maaf, yang ini 1 juta. Kemudian yang bawahnya adalah 2 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 juta. Kemudian keterangannya adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Kemudian yang selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan. Dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini sebesar 1 juta rupiah juga.
1 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya, oh iya, ini keterangannya adalah penyusutan peralatan. Kemudian yang selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Dan beban sewa. Keterangannya adalah penyesuaian beban sewa. Sebesar 3.600.000. Yang terakhir adalah piutang pendapatan. Ini ya, piutang pendapatan dan pendapatan. Sebesar 2 juta rupiah. Keterangannya adalah pendapatan masih belum dibayar. Kemudian kita total. Berapa totalnya? 1 juta ditambah 1, 2 tambah 2, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta 600. Nah, di sini juga 10 juta 600. Oke deh, untuk pencatatan di jurnal penyesuaian sudah selesai. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas yang ada di Moodle, yaitu tugas jurnal penyesuaian, di mana soal-soalnya tidak jauh dari latihan atau contoh yang saya terangkan. Silahkan dikerjakan, tulis tangan, dan biasa di-up di dalam Moodle. Nanti akan saya nilai, dan nilainya akan di-share di grup kelas. Selamat mengerjakan. Kalau ada apa-apa atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan melalui apapun. Bisa komen di YouTube ini, atau bisa di Moodle, atau bisa chat Bu Heti, atau chat di grup. Mungkin teman-teman yang lain juga mau membantu menjawab pertanyaan yang kamu belum paham. Kerjakan bersama boleh, tapi jangan kopas, karena tulis tangan. Semangat belajar, dan jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.